Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dua Aprilianti, NIM 811419014. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan otonomi daerah di Papua. Pada pemerintahan Soeharto, Papua diperlakukan berbeda dengan wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia. Ia menggunakan model pemerintahan terpusat dan otoriter, kemudian menggunakan pendekatan militer untuk mengeksploitasi dan merampas tanah-tanah adat. Pada tahun 1998, setelah pemerintahan Soeharto berakhir, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua pada tahun 2001 yang menjamin hak politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Papua untuk mengelola daerahnya sendiri. Undang-undang ini juga yang menginstruksi pengalokasian dana otonomi khusus untuk Papua. Namun, pembentukan undang-undang ini yang bertujuan untuk menjamin hak-hak masyarakat Papua tidak berjalan dengan semestinya. Masyarakat Papua merasa pembentukan undang-undang ini sangat elitis dan terpusat. Proses perumusannya hanya melibatkan beberapa elit dan grup intelektual dari Jakarta dan Papua. Banyak elit yang menyalahgunakan dana otonomi khusus Papua untuk kepentingan politik mereka. Pada tahun 2017, sebuah survei yang mengukur integritas para pegawai pemerintah daerah menempatkan Papua di posisi terendah. Survei ini menunjukkan bahwa aparat di Papua lebih rentan dalam menyalahgunakan kewenangan mereka daripada di provinsi lain. Buruknya manajemen anggaran dan kontrol membuat dana bantuan tersebut hanya dinikmati oleh oknum-oknum yang melakukan korupsi, sehingga dana otonomi khusus Papua tidak mampu menyelesaikan permasalahan sosial dan ekonomi di Papua. Dengan demikian, pemerintah Indonesia memiliki rencana untuk mengevaluasi pengucuran dana otonomi khusus Papua. Pencairan ini telah berlangsung selama 2 dekade. Penggelontoran dana yang dimulai sejak tahun 2000 gagal untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat Papua. Hingga tahun 2020, pemerintah telah mengalokasikan dana yang setara dengan lebih dari setengah produk domestik bruto Papua pada tahun 2019. Pada tahun 2019, Papua juga menerima dana untuk pembangunan infrastruktur. Namun dengan bantuan finansial yang sangat besar tersebut, pertumbuhan ekonomi Papua masih saja pendek. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah aparatur pemerintah daerah harus diberdayakan dan penegakan hukum harus ditegakkan. Pemerintah juga harus menyediakan sistem pemantauan anggaran yang transparan dan ketat untuk memonitor alokasi anggaran dan untuk mencegah penyelewengan. Selain itu, pemerintah pusat juga harus membangun kepercayaan kepada masyarakat lokal, misalnya dengan mengirimkan siswa-siswi setempat untuk memperoleh pendidikan di universitas terbaik. Dengan demikian, mereka mampu berkontribusi dalam pendidik komunitas mereka sesuai dengan konteks Papua. Demikian penjelasan mengenai permasalahan otonomi daerah Papua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.